Jadi tujuan ma'rifat itu adalah tahaluk bi ahlakillah, atau berakhlak seperti akhlaknya Allah. Allah itu ngasih kebaikan kepada kita, tidak menunggu kita jadi orang baik. Sekalipun kita melakukan kejahatan, Allah hanya mengajarkan dan menegur kita bahwa ketika kamu melakukan kejahatan, kata Allah, aku tidak terganggu loh dengan kejahatanmu. Tapi yang jelas kejahatanmu hanya merugikan dirimu sendiri. Begitu kata Allah. Kita ini kan suka terganggu dengan orang. Betul nggak? Ketika orang lain tidak melakukan sesuatu yang kita mau, sangat terganggu. Padahal kesalahan kita, kenapa kita mau orang lain melakukan itu? Ketika orang lain tidak melakukan itu, kan kita sakit hati dan terganggu. Padahal sumber utamanya adalah keinginan kita pada orang, bukan? Coba terima semua orang apa adanya, walaupun dia tidak melakukan yang kita mau. Kan gak ada tuntutan apa-apa. Tenang gak? Tenang, sakti itu kalian. Jadi para rasul itu datang ke dunia ini diutus untuk menjadi contoh dan teladan yang nyata bagi manusia, karena mereka itu adalah orang-orang yang sudah berakhlak seperti akhlaknya Allah. Maka Nabi Muhammad terkenal akhlaknya beliau itu Al-Quran. Al-Quran itu adalah firman Allah. Al-Quran itu kalamullah. Berarti Nabi Muhammad itu akhlaknya adalah akhlaknya Allah. Mulia nggak? Mulia nggak? Makanya beliau bersabda, aku diutus ke dunia ini untuk memuliakan akhlak. Nah ini yang sering lupa kita. Beliau datang ke dunia ini untuk memuliakan akhlak. Instrumennya banyak. Ada rukun iman, ada rukun Islam. Itu instrumen, itu bukan tujuan. Itu instrumen, itu toolnya, itu alatnya. Supaya akhlaknya mulia, ini loh instrumennya begitu. Nah kita berfokus pada instrumen, dianggap instrumen itu jadi tujuan, lupa pada akhlak. Makanya banyak orang yang lupa akhlak sholat, lupa akhlak syahadat, lupa akhlak zakat, lupa akhlak saum, lupa akhlak haji. Dikiranya kalau sudah melakukan semua ritual itu selesai, padahal itu baru tool, baru sarana. Puncaknya adalah akhlak. Nah ini yang saya ingin jelaskan hari ini. Makanya judulnya Ma'rifat Akhlak. Jadi kita ingin mengenal Allah, tujuan utamanya adalah supaya mekanisme perbuatan baik kita seperti Allah melakukan mekanisme perbuatan baik. Paham? Paham? Pernah nggak ada yang istimewa di ruangan ini, ditipu orang malah tambah baik sama orang yang menipu? Ada contohnya di sini? Ada? Dimarah-marahin orang, dihina orang, semakin sayang sama orang itu. Ada contohnya di sini? Kita ini hanya pandai mendongeng. Oh dulu ada orang, kalau Nabi Muhammad keluar dari sholat subuh, dimaki-maki Nabi Muhammad itu, difitnah luar biasa dengan kata-kata kotor. Tapi apa yang terjadi? Karena orang itu buta, sama Nabi disuapin. Dimaki, dihina, dihardik, malah beliau menyuapinya dengan penuh cinta kasih. Dan suatu saat ketika Nabi Muhammad meninggal, kemudian para sahabat ingin melanjutkan perbuatan Rasulullah itu, dan ternyata si orang buta ini mengatakan, ini bukan Muhammad yang saya kenal. Kenapa? Cara ngasih buburnya kasar katanya. Nah ini kan cerita, jangan diceritakan lagi, stop. Lakukan, learning to be, menjadi Muhammad. Jangan learning to know, jangan terus menerus cerita Muhammad. Nabi Muhammad itu kalau Siti Aisyah sedang tidur, beliau punya kepentingan tidak pernah membangunkannya. Saking sayangnya tidak pernah mengganggu tidur istri yang dicintainya.
Pinter dongeng kalian. Itu diulang-ulang. Kapan kalian mau begitu? Itu aja. Ya. Saya sering cerita. Saya sudah menikah. Saya menikah tahun 91. Mana istri saya udah datang? Karena kalau mau cerita istri harus ada. Nanti saya jadi gibah. Saya tidak pernah menyuruh sama istri saya. Saya mau pergi keluar kota, saya bereskan sendiri. Kan tangan saya sehat. Daripada saya mau pergi ke kota melaksanakan tugas, apalagi tugas dari kampus, kan istri saya nggak tahu baju apa yang dibutuhkan di sana. Betul nggak? Acara apa yang ada di sana, daripada saya kemudian dibekali baju yang salah. Kan repot saya di sana harus beli baju lagi. Di sana saya mau seminar, baju saya jas, ya saya yang tahu. Istri saya kan nggak tahu. Gimana kalau dibekelin celana training? Betul nggak? Suruh olahraga terus di sana malah. Tetapi kalau istri saya mau menolong saya, berarti dia sebetulnya ingin berbuat baik untuk dirinya sendiri. Jadi ini harus dipraktekkan, praktek. Makanya saya sering stop bicara kebaikan, lakukan kebaikan. Kita terlalu banyak berbicara kebaikan, dikiranya kalau berbicara kebaikan akan menjadi orang baik. Tidak. Kalian bicara Nabi Muhammad sabar, kalian tidak akan jadi sabar. Tapi lihat apa yang menyebabkan Nabi Muhammad sabar, ikuti caranya. Learning to be, menjadi beliau. Pasti kita akan kebagian sabarnya. Jadi para rasul, para nabi, para sunan, para wali itu adalah contoh teladan nyata manusia yang sudah berakhlak seperti akhlaknya Allah. Maka beliau-beliau itu tidak pernah melawan kejahatan dengan kejahatan, tidak melawan kegelapan dengan kegelapan. Beliau-beliau itu melawan kejahatan dengan cinta kasih, melawan kegelapan dengan cahaya. Itulah pentingnya saya jelaskan ini. Baik,